Hi, what is your name? My name is Quina. My name is Cila. Okay, Quina, how old are you? I'm 8 years old. I'm 8 years old. Okay, Cila, what is your favorite food? My favorite food is pizza. Okay, what about Quina? My favorite food is chicken. Okay, thank you. Oh. Hi, can you please introduce yourself? Hello, my name is Elmer. Hi, my name is Nikesia. Hello, my name is Vinsa. Okay, can you tell me what is your hobby? My hobby is playing football. My hobby is swimming. My hobby is dancing. Okay, can you tell us who are your teachers in MSS? Teacher is Miss Anna, Okay. Miss Nova, Miss Devi, Miss Helmi. and Mr. David. How do you feel learning with MSS? Excited. I'm so happy. I'm so proud. Okay. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel saya. Saya Egy Matsu dan sore ini saya kembali hadir untuk ngobrol dengan Kakak Dewi. Kakak Dewi ini siapa? Nanti Kakak Dewi sendiri yang akan memperkenalkan diri. Kakak Dewi silakan perkenal diri. Oke, jadi nama saya Dewi, saya berasal dari Manggarai. Sekarang sedang berdomisili di Manggarai juga, tepatnya di daerah Pau. Kalau teman-teman pernah main-main ke Di daerah kota Pau, mana? Kota Ruteng. di Kota Ruteng. Kota Ruteng. Jadi di Kota Ruteng. Sapa dulu teman-teman Kota Ruteng. Halo, halo yang di Ruteng, terutama di daerah Pau. Mungkin ada yang bisa diperkenalkan lagi selain alamat, asal. Kakak Dewi dulu menempuh studi di mana? Jadi dulu saya kuliahnya di Jogja, Ya. mengambil jurusan pendidikan Kita bahasa satu Inggris. alumni. Satu alumni, mantan Jogja. Mantan Jogja. Jadi kuliahnya di sana. Kemudian sekarang sedang mengambil strata 2 di jurusan pendidikan juga di Jakarta. Oke, teman-teman, itu profil singkat dari Kakak Dewi. Dan sekarang teman-teman yang mampir di channel saya mungkin penasaran apa yang akan kami obrolkan. Mungkin Kakak Dewi yang akan sampaikan kira-kira apa obrolan kita sore ini. Oke, jadi sore ini mungkin kita mau berbagi soal sebuah tempat pembelajaran bahasa Inggris yang kami dan teman-teman pelopori di tahun lalu 2019. Jadi mungkin kita ngobrol soal itu. Kita ngobrol seputar tempat kursus untuk teman-teman yang mampir. Nanti Kakak Dewi akan ceritakan profil dari tempat kursus ini, nama, alamat, ya. Yes. Dan juga jangan lupa teman-teman yang mampir ikuti juga medianya atau ya medsosnya tempat kursus ini. Maria Moy Speaking Space Ruteng, Instagram dan Instagram, Facebook sama. Nanti akan ada channel YouTube-nya juga, tapi menyusul teman-teman. Kalau ada nanti silakan dukung dengan subscribe ya. Amin. Oke, silakan Kak Devi perkenalkan tempatnya itu. Oke. Jadi seperti yang tadi sudah saya sempat ungkapkan di awal, tempat kursus ini sebenarnya didirikan atau dipelopori pada tahun 2019, tepatnya di bulan Februari, oleh saya dan beberapa teman-teman yang punya ketertarikan yang sama di bidang pendidikan, terutama di bidang bahasa Inggris. Nah, dulu di tahun 2019 itu sebenarnya semua dimulai ketika saya secara pribadi juga bekerja di sebuah lembaga pendidikan bahasa Inggris, lembaga kursus juga di Jakarta. Jadi itu adalah inspirasi utama. Melihat mereka, lalu kita terinspirasi, bertemu dengan beberapa teman. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat sebuah tempat belajar bahasa Inggris yang fokusnya memang itu di kemampuan berbicara. Ya, karena sedikit cerita ya, dulu juga waktu SMA, SMP saya secara pribadi punya ketertarikan dalam dunia bahasa Inggris, dalam dunia bahasa sebenarnya, terutama bahasa Inggris. Lalu itu pada saat SMP dan SMA, dari sekolah pun difasilitasi, dikasih ilmunya gitu ya. Jadi ilmu bahasa Inggris dikasih yang banyak dan kita tahu banyak. Tapi yang menjadi kendala itu sebenarnya pada saat sudah mau kuliah dan mau ambil jurusan bahasa Inggris ini, terus menemukan kenyataan bahwa
saya secara pribadi itu cukup bagus dalam ilmu bahasa Inggris itu, tapi agak kagok pada saat harus berbicara, harus menyampaikan pesan. Padahal kan tujuan bahasa itu sendiri supaya kita bisa menyampaikan pesan dan mengerti pesan yang disampaikan oleh orang lain. Jadi atau komunikasinya lebih baik. Betul, jadi lebih dua arah. Jadi bahasa itu sendiri tidak hanya sebagai ilmu, tapi benar-benar bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi dulu pas pertama-pertama kuliah itu sempat kaget, teman-teman yang lain sudah bisa ngobrol, sudah bisa sudah bisa fasih, tapi kita masih sampainya itu cuma pada ilmunya saja, tahu bahwa harus begini, tapi tidak bisa menggunakannya dengan baik. Oke, itu teman-teman yang mampir di obrolan kami, itu singkat cerita bahwa motivasi mendirikan tempat kursus di Rute itu pengalaman pribadi, dan juga bagi saya ini merupakan satu kebanggaan lah untuk Manggarai, karena sejauh ini masih ada teman-teman muda, anak-anak muda yang ingin berkarya untuk Manggarai, terlebih khusus di dunia pemberdayaan kursus bahasa Inggris. Dan juga teman-teman tahu bahwa sekarang sedang gencornya soal pariwisata, dan teman-teman berbicara pariwisata ya berbicara bahasa Inggris. Ya. Sangat disayangkan kalau NTT atau Manggarai Barat, ya walaupun Manggarai Barat tapi Manggarai secara umumnya ya tempat wisatanya bagus ya, tapi kita semua di sini belum siap untuk menerima ini semua. Nah, untuk bahasa Inggris ini sangat penting sekali teman-teman, apalagi speaking. Nah, di sini tadi konsennya ya di speaking itu berbicara, sehingga teman-teman yang mampir silakan nanti kunjungi tempat kursus ini. Kak Devi, alamat tempat kursus di mana? Di PAU, jadi di daerah PAU. Datang saja, nanti ada pelangnya, ada tulisan MSS. Atau nanti saya akan simpan di deskripsi alamat tempat kursusnya. Oke Kak Devi, saya juga pengen tahu tempat kursus ini dia punya siswanya sekarang berapa dan bagaimana sih metode pembelajarannya? Oke. Jadi mungkin dari metode pembelajaran dulu. Untuk metode pembelajaran sendiri, kami benar-benar mengintegrasikan permainan dalam kami punya proses belajar. Kenapa begitu? Karena pada awal mula kami mau mendirikan ini, kami melakukan beberapa research juga kan, penelitian, lalu kami menemukan bahwa banyak sekali adik-adik yang ingin belajar, tapi takut karena anggapannya bahasa Inggris itu seperti matematika. Pasti sulit nih untuk belajar, dan pasti akan serius, pasti bentuknya itu guru mengajar, murid mencatat, guru mengajar, murid mencatat. Nah, berangkat dari hasil penelitian itu, hasil penelitian kecil-kecilan, lalu kami memutuskan untuk merangkai pembelajaran yang di dalamnya itu kami sertakan dengan permainan, dengan tidak menghilangkan inti dari pembelajaran itu sendiri. Jadi untuk metode pembelajaran interaktif, jadi tidak hanya guru kepada murid, tetapi juga murid kepada guru. Timbal balik. Yes, dan juga murid kepada murid. Jadi interaksinya itu tidak cuma satu arah saja. Guru menjelaskan, murid merespon, dan murid juga bisa berinteraksi langsung dengan murid lainnya. Jadi di sini Kak Egi, kami kebanyakan guru itu hanya sebagai fasilitator. Ya. Jadi porsi dari guru di dalam kelas itu sifatnya benar-benar untuk memfasilitasi pembelajaran. Yang banyak beraktivitas di dalam kelas itu adalah si siswanya sendiri, dia kepada temannya. Karena tadi seperti yang saya bilang, fokusnya memang di pengembangan kemampuan berbicara. Jadi kami memberikan wadah untuk adik-adik. Kalau di sekolah mereka sudah belajar ilmunya, di tempat kami mereka mempraktekkan ilmu tersebut. Ya. Jadi mereka lebih banyak dikasih ruang untuk berbicara daripada gurunya. Gurunya sifatnya memantau dan memfasilitasi. Oke, itu untuk metodenya teman-teman, dan bagi saya ini sangat bagus sekali karena di sini kan adik-adik atau teman-teman yang mampir atau yang kursus lebih aktif lah, cenderung lebih aktif dibanding gurunya atau pendamping menjadi fasilitator. Nah, sekarang sejauh ini teman-teman di situasi COVID ini berapa sih murid yang ada? Untuk
pastinya itu saya tidak terlalu ingat, cuma 20-an ke atas. 20-an Jadi ke atas, sekitar ya. 20-an karena memang kondisi juga. Kondisi juga, ya. Jadi sebelum Covid itu antusiasnya sangat Sangat banyak, banyak, tapi ya. setelah Covid memang ada beberapa penurunan kayak gitu. Oke, ini untuk teman-teman yang kemarin sempat daftar ya. Ya. Karena ya kita tahu situasi sekarang. Di sini juga di tempat kursus ibu-ibu yang di sini mereka juga melaksanakan atau patuhi protokol kesehatan ya. Betul sekali. Dan juga silakan sekarang di era new normal teman-teman datang lagi untuk kursus, dan juga ini sangat penting sekali di area Ruteng sekitarnya atau Manggarai sekitarnya. Ini sangat membantu sekali untuk orang tua atau teman-teman muda yang punya adik yang mampir di obrolan saya dengan Kakak Dewi. Silahkan dorong atau memberi motivasi adik-adik atau anak-anak muda atau anak-anak SD untuk datang kursus di tempat ini, karena ini sangat bagus sekali, apalagi di situasi sekarang ya, anak-anak itu di rumah kayak ya belajar bagus, tapi kalau menghabiskan waktu dengan gadget kan sangat disayangkan. Silakan hadir di sini di MSS. Di sini teman-teman datang untuk bermain, tapi punya poin positif yaitu bermain dalam bahasa Inggris. Ya, betul. Silakan nanti teman-teman mampir di sini, nanti alamatnya ada di sama kontak juga ya, kontak juga nanti kontak kantornya untuk teman-teman bisa mau tanya lebih jauh, tanya banyak ya, soal nanti entah itu pembiayaan atau bagaimana persyaratannya. Nanti saya akan simpan di deskripsi teman-teman. Teman-teman, saya juga pengen tahu, Kakak Dewi ini kan hampir mau masuk 1 tahun ya mendirikan lembaga ini. Iya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun teman-teman. Sejauh ini kan kami pengen tahu dari hasil atau kacamata teman-teman atau Kakak Dewi dan kawan-kawan, sejauh ini teman-teman tuh ada perubahan tidak setelah mereka sebelumnya masuk ke tempat kursus ini dan juga setelah menjalani kursus? Tidak sedikit dari siswa-siswa yang sudah bisa lebih berani. Karena yang paling penting itu adalah berani. Kalau yang tadinya mungkin masih malu, masih takut untuk omong gitu. Jadi sekarang lebih luas saja gitu, lebih berani, sudah bisa sedikit-sedikit berkomunikasi meskipun mungkin ya tidak signifikan ya, karena semua kan butuh proses gitu. Jadi sejauh ini yang paling kami garis bawahi itu adalah mereka lebih percaya diri lagi. Jadi sudah tidak malu-malu kita tanya what is your name, sudah bisa jawab my name is kayak gitu. Saya saja masih malu. Gitu. Oke, itu teman-teman, bahwa setidaknya ada perubahan lah ya. Dan di sini mengasah mental dari adik-adik, teman-teman ya. Karena pada intinya kalau kita sudah pede, Ya, bahasa Inggris itu ngalir. yang penting percaya diri. Oke, sehingga nanti kan bisa adik-adik ini kan bisa berteman atau bergaul dengan anak-anaknya bule. Oke, Kakak Dewi mungkin ada tambahan cerita atau target kedepannya seperti apa? Mungkin ada target untuk membuka tempat kursus ini di setiap kecamatan, setiap desa, atau di setiap kabupaten gitu. Oke, jadi untuk sekarang di situasi COVID ini memang kami fokusnya di pembelajaran tatap muka dengan protokol, dan kami juga menyediakan pembelajaran online kayak gitu. Jadi untuk orang tua yang mungkin masih khawatir kalau anaknya harus keluar rumah, kami juga menyediakan sebuah platform pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi untuk sekarang dalam kondisi seperti ini kami belum banyak berencana untuk ke kecamatan, tapi semoga saja tahun depan Semoga sudah lah ya, bisa. bisa. Amin. Saya bayangkan kalau setiap desa atau di beberapa kecamatan punya lembaga kursus Amin. ini, ya kita tuntut atau dorong anak-anak, ya adik-adik kita lah untuk berbahasa Inggris. Karena ini sangat penting sekali teman-teman, sangat penting sekali. Kita mau ke luar negeri, kita mau kita mau berlibur ke luar negeri atau kemana pun ya, kita harus tahu bahasa Inggris. Iya, Ya kan? betul. Sehingga orang tua yang punya anak usia 6 berapa tahun? Dari 6 tahun Dari sampai 6 tahun 15 sampai tahun. 15 tahun, ya saya rekomendasikan silakan dorong anaknya untuk kursus di MSS. Nanti di sini ada kakak-kakak yang memfasilitasi teman-teman semua, dan juga menjumpai teman Iya. baru, dan juga ya tempat ini bisa lah membantu untuk bagaimana proses belajar adik-adik ya. Apalagi di tengah wabah ini, mungkin sudah lama teman-teman tidak berjumpa dengan buku adik-adik,
silakan mampir di MSS gitu. Dan juga teman-teman silakan pantau juga media sosialnya, karena di sana kakak-kakak yang memfasilitasi atau pengajar di sini selalu update ya situasi belajar di sini. Silakan teman-teman pantau. Nanti akan saya simpankan di deskripsi. Oke. Mungkin ada tambahan dari Kak Dewi? Jadi kalau mau belajar, kalau ada adik-adik yang mau belajar, kami juga menyediakan kelas percobaan. Percobaan, Jadi kalau misalnya ada orang tua atau adik-adik yang tertarik ingin bergabung, tapi mau tahu dulu kira-kira kelasnya seperti apa. Ya. Nah, kami bisa siapkan untuk kelas percobaan sehingga bisa datang dulu dan coba dulu kelasnya seperti apa. Nah, kalau misalnya orang tua dan adik-adik tersebut senang dengan kelasnya, tertarik dan ingin melanjutkan, baru bisa melanjutkan, dan sifatnya tanpa biaya. Itu sangat bagus sekali teman-teman yang mungkin masih bingung atau kesulitan di biaya atau belum tahu seperti apa sih kursus di lembaga ini, di MSS ini. Silakan nanti datang kunjungi, dan di sini ada kelas percobaan gratis kelas untuk percobaan teman-teman semua. gratis. Terutama juga untuk teman-teman seangkatan saya, teman-teman mahasiswa Betul. di Manggarai, di Ruteng, silakan mampir ke tempatnya Kakak Devi dan kawan-kawan gitu. Oke, mungkin itu yang bisa kita bagikan kepada teman-teman sore ini. Mungkin Kakak Devi diakhiri atau punya pesan lah, tapi dengan menggunakan bahasa Inggris. Aduh. Mungkin pesannya untuk adik-adik yang sekarang sedang ingin mengambil jurusan, ingin mau kuliah, baru tamat SMA mungkin. Pesannya adalah do what you love and let it kill you, kalau orang bilang. Artinya coba cari tahu kira-kira kita interest pribadinya ada di mana, ketertarikan pribadinya di mana, sehingga kita bisa ambil jurusan yang benar-benar bisa memfasilitasi ketertarikan kita ini, sehingga nanti pada saat kita mau buat ide-ide yang fun, yang menyenangkan, akan lebih enak lagi kan gitu. Dan pasti banyak tantangannya, tapi seperti yang tadi saya bilang, kita lakukan apa yang kita senang dan biarkan itu barang sendiri mendewasakan kita. Itu sangat keren tadi kata-katanya, tapi saya tidak tahu. Kakak Dewi sudah sampaikan. Poin terakhir juga bahwa itu teman-teman, kalau teman-teman tahu pesannya teman-teman, cinta itu dan dukung itu pada pribadi teman-teman, ya, biarkan kita sendiri mengetahui apa yang menjadi pilihan kita dan kemampuan kita. Oke? Untuk sore ini seperti itu. Terima kasih Kak Devi. Terima kasih.